Iki lho, kilo. Wis ya, ora demo nganu lapangan polo. Oke, selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita akan mencoba memverifikasi melihat dari peta ini, karena kegiatan perencanaan penyusunan peta kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP 2B gitu ya. Kita sudah dapat peta kemarin, ini peta dari dinas yang merupakan peta lahan baku sawah. Kayaknya ini terakhir update di 2019, ini tahun 2024. Setelah 5 tahun tentunya ini pasti sudah ada perubahan-perubahan baik alih fungsi lahan maupun perbedaan komoditas yang ditanam gitu ya. Model kita pertama peta ini yang kemarin yang kita dapat, dan Avenza Map yang belum install bisa diinstal Avenza Map-nya. Ya, kita coba di lahan Tayu Kulon. Ini bisa dilihat ya. Di lahan Tayu Kulon, saya yakin masing-masing BPL sudah paham, sangat paham di kondisi lahannya ya. Ini tugas kita pertama untuk memberikan sebuah ini wilayahnya kelompok mana gitu nggih. Penentuan blok lahan. Karena kebetulan di Tayu Kulon itu kelompok tani lahannya hanya ada satu, yaitu Sari Bumi, kita lebih mudah. Yang hijau-hijau ini lahan hijau atau lahan sawah berdasarkan luas baku sawah tahun 2019. Nah, karena saya sering melewati daerah sini, saya juga sudah tahu kondisi lahan sebenarnya di sini. Sehingga ketika ini masih ditentukan sebagai lahan sawah, ini akan banyak yang sudah tidak menanam padi seperti daerah sini. Sini itu nanti kita cek satu-satu. Yes, oke. Kita mulai ya, kita punya peta LBS ini Tayu Kulon. Kita buka Avenza Map-nya dan kita buka, sebelumnya di download dulu ya bahannya atau peta mapnya dalam bentuk PDF. Kita buka untuk yang Tayu Kulon. Ini akan persis yang ada di sini. Ya, persis ini ini merupakan cetakan dari lahan ini. Saya mendeteksi karena sering melihat ini untuk daerah ini kan masih hijau. Ini sebenarnya sudah tidak sawah lagi. Bisa didekatkan Mbak ya. Sekarang nah, teman-teman BPL kan juga pasti sudah tahu lahan-lahan mana yang sudah tidak sawah tapi ini masih hijau. Ini peta kertas ini dan yang ada di map ini sama kan. Kemudian kita mengecek, kalau di sini kan tidak begitu jelas ya, tidak begitu jelas. Kita arahkan saja titik tengah dari target ini di mana yang akan kita lihat dengan aplikasi lain. Kita gunakan Google Map. Jadi ketika kita geser, titik koordinat ini akan berubah juga. Yang digeser mapnya, bukan titik targetnya. Mapnya tinggal geser-geser dipasin. Semua di sini. Nah, rubah-rubah. Yang digeser mapnya. Yang ini adalah titik koordinatnya itu. Titik berganti-gantian. Kita mau melihat yang ini. Berarti titik koordinatnya di bawah ini. Kita copy dengan menekan lama. Kemudian kita buka map. Kita pastekan di tujuan sini. Telusuri di sini, kita paste. Dari titik koordinat yang ini kita copy pastekan di map di atas, kemudian tinggal dicari. Nah, di sini posisi ini ya, kelihatan Mbak ya? Ya. Dari posisi ini kalau di Google Map-nya lebih jelasnya sudah berbentuk bangunan ini. Sekolah ini. Begitu juga ke kanannya ini sudah tidak sawah. Ya, sudah tidak sawah.
ini sudah tidak sawah. Kemudian ini kan kita sudah pastikan. Kalau kita ragu, kita meluncur ke lahannya. Kalau kita tidak melihat arah kemana lahannya, sangat mudah ya. Ini kan sudah titik ini. Kita cari aja kayak kita mencari map. Dari posisi kita, jalan kemana? Ke arah barat di Jalan P. Sudirman, Jalan Layang Kayu Jepara, lalu belok kanan. Nah, seperti itu. Cuma hanya 3 menit ini dari sini. Ini di sini. Mencari alamat seperti itu ya. Dah, kalau sudah tahu ini sudah tidak sawah lagi, tinggal bagaimana langkahnya. Kita langkahnya di Avanza Map-nya. Avanza Map-nya ini. Kita gambar, Bu. Kita gambar posisi titik ini. Yang digeser mapnya, bukan titiknya. Gitu ya. Yang digeser mapnya, bukan titiknya. Kita mau menggambar ini, mempoligon ini yang masih hijau ini. Contoh ini satu, kita titik posisi dimanapun, ini diklik kanan bawah gitu. Pilih ini yang gambar penggaris sama pensil, kita pilih yang gambar dan ukur. Nah, gambar ukur kan mulai dari titik sini. Kalau sudah keluar dialog box seperti ini, kita klik yang tambah titik. Kemudian kita geser mapnya. Yang digeser mapnya sekali lagi. Sudah titik ini tambah titik lagi. Digeser mapnya. Dikit-dikit. Sesuai dengan gambar hijau. Tambah titik. Tambah titik. Tambah titik. Kalau lingkaran. Lingkaran ya titiknya banyak. Kalau tidak persegi, tidak garis panjang-panjang gini ya titiknya banyak. Kalau sudah selesai dicentang ini. Ya. Centang. Nah, yang sudah kita poligon ini akan bisa kita lihat di lapisan. Lapisan itu posisinya di kanan bawah, sebelahnya gambar pensil sama penggaris. Ini lapisan. Yang kita gambar lapisan 1. Lapisan 1 terdiri dari ini. Ini kita edit. Nah, misal kita kasih nama NOP. bukan NOP, perkiraan ini kan SD Hidayah ya. Oh iya. SDIT Hidayah atau apalah yang mudah kita kenali. Kemudian kalau sudah kita beri fotonya. Foto di sini. Di bawahnya ada foto, tambah foto atau mengambil foto yang sudah ada. Kalau tambah foto, langsung posisi di situ di gambar kamera ini seperti biasa, kita ambil fotonya. Atau kalau sudah ada fotonya, kita pilih album yang mana, gitu nggih. Iya, sekolahnya. Atau kita sudah punya foto, misal ini nggih. Harus ada Open kamera. atau tidak? Lebih baiknya pakai open kamera, gitu nggih. Lebih baiknya pakai open kamera. Misal ini. Nah, kita tambahkan saja foto yang sudah ya, klik ya. Sudah. Kita kembali lagi kalau sudah di sini. Kemudian kita kasih keterangan di deskripsi. Deskripsi, nggih. Deskripsi misal alih fungsi menjadi SD. Menjadi SDIT Hidayah. Nanti, nah sudah tinggal back. Nanti digambar akan kelihatan di sini posisinya di mana. Tunggu lapisan ini. Nah, ini kan sudah SDIT Hidayah. Di sini, jadi di gambar itu tadi sudah ada 2 foto. Nah, foto yang satu ini, yang satunya ini. Ini terlihat di sini. Itu ya, ini satu. Nanti kita lanjut di titik yang lain. Terima kasih. Salam. Oke, dilanjut. Ketika kita melihat suatu lahan itu asalnya sawah, sudah tidak sawah, kemudian kita cari posisinya. Ada 2 cara. Kita cari posisinya di peta atau kita menuju lahannya dulu. Misal kita cari posisinya di peta. Ada sebuah kaplingan itu posisinya sekitaran di sini.
sekitaran di sini. Sekitaran di sini ya. Kalau di map di file itu posisinya di sini. Nah, dijejer. Di sini. Kita lihat, kita geser petanya supaya titik target ini ada di anggapan kita, prediksi kita posisi lahan itu tadi yang dikapling. Kemudian posisi titik ini saya rasa sudah hampir mendekati, titik koordinatnya kita copy, kita masukkan di map, di kolom bar pencarian sini ya, di paste di bawah ini. Kemudian kita ke situ. Nah, posisinya di sini. Ini sudah kaplingan. Untuk menuju ke posisi ini, kalau kita tidak tahu daerahnya, kita cari aja di sini. Nah, kita berjalan dari saya posisi berada ke belakang sini. Mari kita menuju ke tempat ini. Oke ya. Ini bener aku Iki kan jalan ini loh, ini. Iki loh. Oh iya, Iki lho. Ya wet mau wis. Kok pancen medun. BBB-nya kita. Baik, mulai. Hon. Oke, teman-teman, kita sudah ada di lokasi yang sudah kita rencana tuju tadi. Ini bisa dilihatkan posisinya kita. Ini dilihatkan, Mbak. Petanya. Jadi untuk melihat posisi kita di mana, itu klik yang tanda panah ini. Kelihatan ya? Yang bawah ini ya. Bawah ini posisinya kita ada di sini. Nih, kalau di peta di sini. Kalau peta itu di sini, Nih, petanya. utaranya di sini, berarti gini. Padahal ya petanya di sini. Masih lahan Ini Padahal lahan hijau. Padahal aslinya itu lihat jadi Tanah kapling. kapling. Terus ini tela sama kapling. tela. Ini jadi kapling. kapling. Jadi ini lahan lahan hijau yang sudah dikapling ya. Ini titik koordinat yang tadi yang di peta masih kelihatan hijau. Posisinya sudah. Monggo silakan kalau mau. Posisinya kapling. Nanti kita gambar. DP 50% bisa langsung bangun. Nah, kita posisinya di sini ya. Kita gambar aja. Kira-kira posisinya kaplingnya di sini. Kita gambar dan ukur pojok bawah nanti. Terus titik. Dulu ya. Selesai. Kita kasih keterangan di sini. Yang edit, kemudian kita ambil fotonya. Oke, kita kembali, kemudian kita kasih nama kaplingan. Kayu pulang. Deskripsinya kita buat alih fungsi Perumahan. ke perumahan. Gitu ya. Nanti di peta juga sudah kelihatan seperti ini. Nah, kaplingan foto kita sama tim. Nah, ini sudah saya garisi, saya arsir. Ini adalah kaplingan dan tidak masuk ke lahan pertanian. Dan dari sini ke barat semuanya ini sudah tidak sawah. Beralih Sudah tidak fungsi sawah, menjadi alih tegal. fungsi. Kemudian ada lagi yang sedikit itu asalnya sawah, Berubah jadi kolam renang. tidak jadi sawah. Sebelah Mana namanya? kalau sebelah sana itu sawah semuanya. Kiri kanannya Masih sawah. kanannya sawah. Untuk titik berikutnya yang sekarang sudah tidak sawah lagi. Ini sudah dibuat joglo sama kolam renang, sedangkan di petanya masih sawah. Itu ya, petanya masih sawah.
Kalau dilihat dari petanya, ini posisi kita berdiri, kita Mbak. Kelihatan. Posisi kita berdiri di sini ada warna yang berbeda di sebagian ini. Ini tanda-tandanya bisa jadi sudah alih fungsi lahan. Tandanya dibangun itu. Nanti juga kita gambar seperti biasa ya. Enggak, Mas. Lihat, tak padang deh. Diterangkan. Ini sini kita gambar posisinya sekitaran ini, tambah titik. Kira-kira saja. Nah, kalau sudah selesai ini, kemudian yang lapisan yang baru, gambar ketiga, kita edit. Joglo, kita kasih nama joglo dan kolam renang. Dan tambah fotonya, kita ambil kameranya, itu sudah. Kita kembali lagi di deskripsi, kita tulis alih fungsi ke tempat rekreasi. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi kita ada di, sudah mengerjakan 2 titik, yang satu kaplingan, yang satu lagi tempat rekreasi. Ini tadi yang kaplingan. Nah, kaplingan sebelahnya sudah tempat rekreasi. Sedangkan yang sana-sana, walaupun gambarnya hijau, itu sudah tidak padi lagi. Nanti kita poligon lagi dan kita buat keterangan di deskripsi. Seperti itu, nanti kita lanjut ke desa-desa yang lain. Karena ini dekat warung, kita ngopi dulu. Ngopi dulu Pak ya? Kopi dulu, oke. Nah, jadi itu yang alih fungsi salah satunya untuk kolam renang ya. Ini ngopi-ngopi dulu, sekali jalan ngelak. Ini ternyata 2 titik aja udah ngelak. 2 titik wes kesini. Persiapkan sangu. Kalau itu ke lahan-lahannya agak masuk, nggak ada warung. Itu nanti dilanjut ke desa lainnya. Ini tidak berada di peta, berarti